Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dananca dhamma caryanca etang manggala mutamang ti. Hatasilani Bapak Ibu saudara-saudara, selamat malam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sotiotu. Bersama-sama pada kesempatan malam ini kita melakukan puja serangkaian dengan sebulan penghayatan Dhamma dalam rangka menyongsong Tri Suci Waisak, sebagaimana anjuran dari Dewan Pimpinan Sangha Theravada Indonesia yang mengajak para umat Buddha, wihara-wihara untuk melakukan sebulan penghayatan Dhamma di daerah, di wihara masing-masing. Apakah dilakukan di wihara di Jetya maupun juga dilakukan, diadakan dari rumah ke rumah, kemudian juga melakukan puja, mengulang sutta, gata atau patah, mendengarkan uraian Dhamma, diskusi Dhamma, meditasi. Ini merupakan usaha untuk melatih, mempraktekkan ajaran Guru Agung Buddha. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, SPD sudah dimulai dari tanggal 22 April. Hari ini memasuki hari ketiga. Saya hari ketiga mengisi di Pekalongan. Tadi saya melihat altarnya, betul enggak ini di Wihara Bodhidharma. Sudah berubah, tambah megah, tambah mewah, tambah indah, dimana ditambah relung yang bagus sekali, ada unsur seninya yang indah sekali. Dan ini juga bisa membuat atau menambah sadar atau keyakinan para umat Buddha. Tempatnya kelihatan luas sekali. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan Sang Buddha banyak para pertapa. Ada para pertapa-pertapa atau pimpinan dari pertapa yang cukup dikenal pada saat itu. Salah satunya adalah Pertapa Puranakasapa. Pertapa Puranakasapa ini dia mempunyai paham, mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan Guru Agung Buddha. Apa yang diajarkan oleh Pertapa Puranakasapa kepada murid-muridnya, yang pada saat itu Puranakasapa ini juga salah satu pimpinan pertapa yang cukup berpengaruh pada saat itu. Puranakasapa
mempunyai ajaran seperti demikian, bahwa orang melakukan perbuatan apapun, terlepas perbuatan jahat. Perbuatan jahat seperti apa? Perbuatan jahat seperti halnya apakah dia membunuh, melakukan pembunuhan, dan juga menganjurkan orang lain untuk melakukan pembunuhan, atau dia merampas kehidupan makhluk lain, atau dia juga menganjurkan orang lain untuk merampas kehidupan makhluk lain, atau dia merampas, merampok, mencuri juga, atau dia mengajak, menganjurkan orang lain untuk melakukan hal yang sama, atau dia juga melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, susila, kemudian juga ucapan yang tidak benar, ucapan yang tidak baik, dan lain dan sebagainya. Apa yang dilakukan itu tidak akan memberikan akibat. Jadi tindakan-tindakan itu, Purana Kassapa itu mempunyai pandangan kejahatan apapun, baik yang dilakukan melalui ucapan atau yang dilakukan melalui perbuatan jasmani, itu tidak akan memberikan akibat. Nah, sebaliknya juga demikian. Kalau orang itu berbuat baik, dia melakukan perbuatan baik seperti halnya memberi, apakah dia melakukan sendiri atau dia menganjurkan, mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama seperti halnya berdana atau memberi, atau dia praktek sila, atau dia praktek meditasi. Nah, Purana Kassapa mempunyai pandangan juga, itu juga tidak akan memberikan akibat. Orang yang melakukan kejahatan tidak akan jatuh pada penderitaan. Orang yang melakukan kebaikan itu juga tidak akan mendapat kebahagiaan. Seperti itu paham atau apa yang diajarkan Purana Kassapa. Bagi Anda, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau ada orang, ada ajaran yang seperti itu, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahayanya apa? Orang akan banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Betul? Betul? Orang akan saling membunuh karena dia berpikir, dia punya paham, dia punya pandangan, membunuh kan tidak akan memberikan akibat, tidak akan memberikan buah penderitaan. Ya. Mencuri, mengambil, merampas, merampok kan juga tidak akan memberikan akibat. Ini satu tindakan, satu paham, satu ajaran yang berbahaya. Berbahaya. Ya. Jadi itu yang diajarkan Purana Kassapa. Purana Kassapa itu pertapa telanjang, ya, yang punya paham seperti itu. Bante itu kan dulu, masa sudah zamannya maju masih ada
tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan agama, penceramah-penceramah, pengkhotbah-pengkhotbah seperti demikian. Sekarang zamannya sudah lain. Itu kan 2600 tahun yang lampau. Nah, betul. Tapi ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan dikira seperti halnya paham-paham seperti itu saat ini sudah tidak ada. Masih ada. Coba kalau bapak ibu saudara-saudara sekalian sering lihat, mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube ya, di YouTube ceramah-ceramah ya. Nah, ada yang dia mengatakan kalau seseorang itu berbuat baik, misalnya dia beramal ya, berdana ya, berdana kepada seseorang ya. Tapi orang yang berdana itu tidak melakukan sembahyang sesuai dengan keyakinan dia. Dalam khotbahnya itu dia mengatakan kalau dia berdana tidak melakukan sembahyang sesuai dengan keyakinan dia, perbuatan yang dia lakukan paling banter hanya hidup saat ini dia mendapat pujian, tapi setelah meninggal dia tidak mendapat apa-apa. Tapi ini bukan ajaran Buddha. Ada ajaran seperti itu. Nah, saya batin, saya pikir-pikir, saya renungkan, saya ingat, oh, ini di zaman Sang Buddha tidak ubahnya seperti ajarannya Purana Kassapa. Itu paham yang keliru, paham yang salah. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu berbahagialah kita saat ini hidup sebagai manusia, bisa bertemu ajaran Dharma, bisa bertemu ajaran Sang Buddha, sehingga kita bisa melepaskan, meninggalkan, menghapus pandangan-pandangan keliru, sebagaimana yang tadi salah satunya adalah paham atau ajaran dari Purana Kassapa. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, namanya berbuat baik ya, disinilah kehebatan Sang Buddha ya, yang tidak dimiliki, tidak dipunyai para guru-guru agama yang lain. Sang Buddha mengajarkan kepada kita semua ya, bahwa yang namanya perbuatan baik atau praktek dhamma itu sifatnya universal. Ada salah satu syair, ye cago samada kate dame damang luatino tejana paramisati maju diang sudutaran. Mereka yang mempraktekkan dharma. Apa dharma itu? Hukum kebenaran, hukum kesunyataan ya. Namanya kebenaran ya. Namanya kesunyataan. Apakah Tathagata itu muncul di dunia maupun tidak muncul, apakah Sang Buddha itu muncul di dunia atau tidak muncul, kebenaran itu tetap ada. Nah, Bu
Bapak saudara-saudara sekalian, jadi dharma yang diajarkan Sang Buddha universal. Mereka yang mempraktekkan dharma sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan tidak akan terjerat di alam mara. Bagaimana Bante? Kalau misalnya orang yang praktek dharma itu dia tidak melakukan puja bakti, tapi dia punya perilaku yang baik, sila yang baik, dia suka memberi, dia suka berdana, dia menahan diri dari perbuatan yang tidak baik, kata lain menjaga sila dengan baik, dia tidak mau menyakiti orang lain, dia tidak mau merampas kehidupan makhluk lain, dia tidak mau mengambil barang yang tidak diberikan, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dia tidak melakukan ucapan-ucapan yang tidak benar atau berbohong. Sekalipun dia mungkin menyatakan, oh saya KTP-nya ini belum Buddhis, tapi dia praktek, punya perilaku yang baik, praktek sila, praktek Pancasila. Nah, tetap dia akan mendapat akibat yang baik. Karena dharma itu diumpamakan, diibaratkan seperti misalnya itu api. Kalau ada anak-anak datang, mungkin anak-anak tidak tahu api itu panas. Apakah anak-anak yang megang api itu begitu pegang api terasa dingin, angeles, atau panas? Panas. Ya, panas. Padahal kan yang pegang itu anak-anak tidak tahu kalau itu api itu panas. Nah, itulah hukum dharma, hukum kesunyataan. Nah, oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang ternyata di zaman saat ini pun juga masih ada orang yang paham-paham seperti apa yang tadi saya sampaikan. Dia paham kalau orang berbuat baik tidak sesuai dengan keyakinannya dia, paling banter dia hanya mendapat pujian. Perbuatan baik yang dia lakukan tidak tercatat di sananya. Di sananya di mana? Di genteng-genteng. Nah, itu bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita mendengar demikian ya kita tidak perlu anggap saja itu sedang mendengarkan suara-suara yang tidak harus kita masukkan. Nah, bu bapak saudara-saudara sekalian, berbicara kebaikan memang menarik. Saat bersama para tokoh-tokoh agama, mereka berbicara kebaikan, ya, memuji perbuatan baik. Nah, Sang Buddha juga demikian, menunjukkan kebaikan pada kita semua. Nah, dan kebaikan yang Sang Buddha ajarkan itu sifatnya universal, tidak seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau bukan satu keyakinan, dia paling banter hanya mendapat pujian. Tapi lebih daripada itu, Sang Buddha mengajarkan kebaikan, perbuatan yang mulia. Ada dasa punya kiriya waktu. Nah,
ada 10 kebajikan yang seseorang itu bisa praktekkan, seseorang itu bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling mudah kita lakukan adalah kita memberi, kata lain berdana, kepada orang tua, ayah, ibu, papa, mama. Bisa kita lakukan kepada sangga, kepada wihara, kepada orang yang membutuhkan. Itu bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun bisa kita lakukan. Kita memiliki kepedulian, melepaskan sebagian kecil yang kita miliki. Ini cara yang paling mudah kita, yaitu memberi, atau kata lain berdana. Sang Buddha dalam menyampaikan ajarannya, baik di Dasa Punya Kiryawatu, kemudian di Panca Anubbhikata, yang pernah Sang Buddha sampaikan pada Pangeran Yasa. Panca Anubbhikata itu biasanya disampaikan kepada orang yang batinnya belum begitu siap. Tetapi Sang Buddha tahu, begitu mendengar ajaran Panca Anubbhikata itu seperti debu, bisa langsung, kotoran-kotoran itu bisa langsung diketahui dan dibersihkan. Ajaran yang awal, ajaran bagi pemula. Nah, Panca Anubbhikata, ada dana, ada sila, manfaat dari berdana, manfaat dari sila. Seseorang itu bisa lahir di alam dewa, seseorang itu bisa lahir di alam surga. Kemudian Sang Buddha tidak berhenti sampai di situ. Sang Buddha juga mengingatkan bahayanya di alam surga, karena nanti kalau kontraknya sudah habis bisa turun. Kalau turunnya ke alam manusia masih baik, tapi kalau turunnya itu ke alam yang lebih rendah, kan kehidupannya tidak hanya di alam manusia, ada juga alam manusia. Sebagian mereka lahir sebagai binatang, sebagian mereka lahir sebagai makhluk beta, sebagian mereka lahir di alam asura, ya. Jadi nanti kalau lahir di alam surga, alam para dewa, kebajikannya sudah habis, bisa turun ke alam yang lebih rendah. Kalau lahir sebagai manusia, wah, masih sangat beruntung. Apalagi lahir sebagai manusia di Pekalongan, di Wihara Bodhidharma lagi. Nah, itu masih beruntung. Nah, kemudian Sang Buddha dalam Panca Anubbhikata itu menunjukkan juga, ya, bahagianya orang melepas, pelatihan untuk melepas. Itu biasanya Sang Buddha sampaikan pada mereka pemula, ya, untuk supaya bisa menuntun menuju penembusan dhamma yang lebih tinggi. Di dalam Dasaparamita, Sang Buddha juga mengawali tentang dana, yang ternyata ajaran tentang dana ini kalau kita amati untuk membuka praktek dhamma yang lebih tinggi. Nah, kembali pada ajaran Dasa Punya Kiryawatu, 10
kebajikan. Nah, 10 kebajikan yaitu tentang dana, kerelaan, suka memberi. Utamanya kalau kita masih punya ayah, ibu, punya papa, mama, kesempatan bagi Anda. Kalau kita sebagai anak mempunyai kesempatan kepada mama, papa, bisa memberi saat masih sehat, itu baik sekali. Jangan menunggu nanti orang tua sudah sakit. Nah, waktu sehat kita tidak pernah datang. Ketika sakit kita datang, kita bawakan makanan enak-enak. Lah bagaimana mau makan aja mulutnya pahit ya. Kalau kita bawakan pada saat orang tua kita masih sehat, nah, bisa menikmati pemberian. Nah, itu bermanfaat. Puasa dalam agama Buddha, bagi yang mampu praktek atasila, oh boleh. Nah, kalau atasila kan saya sudah lama Bante. Begitu kerucuk-kerucuk ya segera atasi lapar. Nah, atasila itu puasa dalam agama Buddha. Jadi tidak makan setelah lewat tengah hari, salah satunya. Tapi kalau masih minum air teh, air manis boleh, air madu boleh, minum air manis, air teh manis boleh. Nah, minum kopi manis boleh, minum madu boleh, tapi jangan mau dimadu. Lebih baik diracun nih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang praktek 5 sila, ada praktek 8 sila. Tidak apa-apa. Yang penting kita bagaimana untuk meneguhkan tekad. Tekad itu tidak hanya sebatas kita ucapkan, tapi berusaha kita praktekkan. Nanti tadi saya atasila pagi sudah bertekad, tapi begitu bau bakso, kok saya lupa. Begitu bau bakso nyengat cokaknya kok lupa. Ya dah. Berarti saya karma dulu balik enggak? Ya enggak. Hanya tekadnya itu masih lemah. Begitu sadar, nah kita kuatkan kembali tekad itu. Namanya kan latihan. Saya bertekad tidak makan setelah lewat tengah hari. Bertekad. Saya bertekad untuk tidak makan setelah lewat tengah hari, di waktu yang wikala, waktu yang tidak lewat tengah hari itu. Nah, kapan boleh makan? Pagi. Untuk lebih mudahnya kadang-kadang pakai jam. Pakai jam. Ada yang pakai jam 7, bukan lengannya ini jam 7 jam, bukan. Angka menunjukkan 7. Tapi yang sebenarnya bukan itu. Kapan boleh makan? Arah timur itu kelihatan merah, itu sudah pergantian hari. Jadi arah timur kelihatan merah itu pergantian hari. Ya, masuk hari yang baru. Kalau ini hari apa? Rabu. Nah, kapan pergantian hari? Kalau hitungan kalender Masehi, nanti 0001 itu sudah masuk hitungan besok, hari Kamis. Kalau hitungan Jawa lebih korupsi lagi. Jam 4 sore tadi sudah masuk hitungan besok.
Bahkan ada yang jam 3 sore itu sudah masuk hitungan besok. Itu kayak hitungan Jawa. Jam setengah 4 sore tadi sudah masuk hitungan besok, sudah masuk hari besok. Tapi kalau Buddhis, yaitu besok arah timur kelihatan merah, itu baru pergantian hari. Nah, besok masuk hari Kamis, yaitu pergantian harinya arah timur kelihatan merah. Begitu arah timur kelihatan merah, sudah bisa makan. Atau garis tangan, nah, garis tangan ini, nah, Bapak Ibu kan punya garis tangan. Nah, garis tangan kelihatan, nampak, tapi tanpa bantuan cahaya. Nah, bukan berarti masih jam 4 pagi supaya garis tangannya ini kelihatan di center, kelihatan secara alami, itu sudah boleh makan. Atau dedaunan, godong-godong itu dedaunan sudah kelihatan hijau, sudah kelihatan hijau. Nah, tanpa bantuan cahaya lampu, itu sudah boleh makan. Nah, tengah harinya kapan? Tengah harinya itu orang biasanya menggunakan patokan jam 12. Padahal tengah hari itu tidak selalu tepat jam 12. Oleh karena itu nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian praktek atasila, ya, wah kok sudah jam 12, berarti saya sudah tidak boleh makan. Oh, nanti dulu, karena setiap hari tengah hari tidak selalu jam 12, bisa juga jam 12.05, bisa juga jam 12.10, nah, bisa juga. Untuk memudahkan Bapak Ibu untuk bisa melihat tengah hari, bisa juga saat ada terik matahari berdiri di tengah terik matahari. Bukan Bante ngajari berjemur, bukan. Tapi di situ Bapak Ibu bisa memperhatikan, kalau bayang-bayangnya itu belum doyong, tahu doyong? Nah, doyong ke timur, nah, itu belum lewat tengah hari. Apalagi bayang-bayangnya masih bergeser ke barat, itu masih boleh makan. Nah, nanti kalau bayang-bayangnya sudah doyong ke arah timur, berarti sudah lewat tengah hari. Pakai lidi paling gampang itu, pakai lidi. Nah, lidi, tapi lidi yang lempeng, ya. Jangan lidinya dibengokkan begini, nanti masanya begini. Oh, ini masih lama ini waktunya, ya. Ini merupakan latihan. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, kemudian juga yang biasanya cari hiburan, ya, nyanyi, jogetan, yang suka dangdutan, ya. Saat atasila berhenti dulu joget dangdutannya, ya. Nah, Bu Bapak saudara-saudara sekalian, itulah praktek sila, praktek atasila. Salah satunya tidak makan setelah lewat tengah hari, tidak menyanyi, menari, main musik, ya. Tidak berdandan yang sampai dandannya itu seperti apa namanya ya, kurang lebih begitulah. Nah,
semua latihan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kebajikan tentang sila. Kalau orang mempraktekkan sila, menjaga sila dengan baik, orang itu akan menjadi mulia, orang itu akan menjadi berharga, akan dihargai, akan dihormati. Tidak hanya sesama manusia, tapi juga para dewa melihat umat manusia yang menjaga sila, praktek sila dengan baik. Para dewa pun juga akan memuji, akan merasa senang. Ini kebajikan yang kedua. Kebajikan ketiga, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, yaitu bawana, meditasi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian diajak latihan meditasi di sini sampai duduk 3 jam, berbahagia. Kesempatan itu. Wah, tapi Bante, saya tidak kuat. Nah, kalau tidak kuat kan meditasi tidak selalu duduk. Kalau kita capek duduk, yang walaupun itu baru 30 atau 45 menit sudah betul-betul sakit, kita bisa dengan cara mengimbangi meditasi jalan Cangkamana, atau kita berdiri tegak lurus. Nah, kalau misalnya duduk sudah terlalu capek, mundar mandir juga sudah terlalu capek, untuk berdiri, berdiri tegak lurus. Ada satu lagi, tapi ini kalau dipraktekkan di wihara agak repot. Meditasi tidur. Meditasi tidur posisi miring, tangan kanan ini untuk nyangga kepala, ya, untuk nyangga kepala. Nah, itu salah satu cara. Jadi ada 4 posisi meditasi: duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Tapi Bapak Ibu tidak bisa memilih, ya, saya mau meditasi berbaring yang enak. Meditasi bukan mencari enaknya, tapi meditasi itu merupakan usaha latihan untuk melatih kesadaran kita. Melatih kesadaran, bukan untuk mencari enaknya. Kalau mencari enaknya, kita tidak akan enak. Karena pada saat meditasi kadang-kadang kita muncul pikiran-pikiran masa lalu. Kalau masa lalu yang muncul itu tidak menyenangkan, bisa timbul kebencian, bisa timbul kejengkelan, bisa timbul kemarahan. Kalau yang muncul masa lalu yang menyenangkan, kita ingin menikmati lagi, menikmati. Padahal itu sudah masa lalu. Nah, meditasi itu kita diajak untuk melatih hidup saat ini. Apa yang saat ini sedang kita lakukan, itu yang kita perhatikan. Nah, jadi bawana ini juga merupakan suatu kebaikan, perbuatan baik. Karena melalui meditasi itu kita akan tahu pengotor-pengotor batin. Nah, pengotor batin itu yang harus kita kurangi, yang harus kita bersihkan, supaya hidup kita ini menjadi enteng. Kenapa kadang-kadang hidup kita menjadi berat? Karena pengotor batin. Nah,
pengotor batin. Kita sedang jengkel, kita bawa tidur. Jadi kejengkelannya juga tidur. Nah, kata Mbak Surip, digendong kemana-mana. Nah, kalau pengotor-pengotor batin kita gendong kemana-mana akan menjadi sulit, membuat susah kita sendiri. Nah, kita harus lepas pengotor-pengotor batin itu. Kita lepas. Nah, dengan melalui meditasi itu, pengotor batin itu bisa kita lihat. Kalau kita sedang senang-senang, tidak bisa melihat pengotor batin itu, tidak akan bisa. Karena pengotor batin itu halus sekali. Ngumpetnya di mana? Di ketiak juga tidak ada. Di ketiak yang ada pengotor daging, bolot ya. Nah, ini pengotor batin itu susah untuk dilihat. Hanya orang yang mau diam, mengembangkan kesadaran, mengembangkan perhatian di sana akan melihat pengotor batin. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu bhawana. Kemudian sebagai keempat, perbuatan baik yang keempat, mempunyai rendah hati. Rendah hati perlu, ya, tapi jangan sampai rendah diri. Nah, kita rendah hati, mempunyai rendah hati, ya, itu perlu. Jadi kata lain, tidak sombong, karena kesombongan itu bisa menghancurkan diri sendiri. Kemudian yang keempat, yang keberapa? Kelima itu kita mempunyai rasa bakti, semangat rasa bakti. Rasa bakti, ya, kita sebagai umat Buddha mempunyai bakti pada Tirakana, Buddha, Dhamma, Sangha. Orang yang kita permata, yang kita muliakan, yang kita agungkan, ya, permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Tapi di tengah-tengah kehidupan kita di rumah itu juga ada permata yang patut kita agungkan. Siapa? Orang tua, ayah, ibu, itu permata. Karena ayah ibu itu sepadan orang yang suci yang ada di rumah. Nah, kita juga perlu mempunyai rasa bakti pada orang tua. Hal ini juga Sang Buddha ajarkan, tunjukkan kepada kita semua. Kalau kita membaca Sigalwada Sutta, di sana salah satu kewajiban anak, ada 5 kewajiban anak. Membantu tugas orang tua, diminta, tidak diminta. Merawat orang tua, diminta atau tidak diminta. Jangan menunggu orang tua gembor apa namanya, teriak-teriak. Nah, tapi kita tahu. Nah, itu kewajiban menjaga nama baik keluarga. Kalau bukan kita anak-anak yang menjaga nama baik keluarga, siapa? Tidak mungkin orang lain. Tidak mungkin penjaga sapam, tidak mungkin pembantu kita. Tapi kita anak-anak punya kewajiban itu, menjaga nama baik keluarga dengan sikap, yaitu mempunyai perilaku yang baik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadi itu. Yang selanjutnya yaitu kita suka mendengarkan Dhamma, belajar Dhamma seperti pada kesempatan ini. Nah, kita suka belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma. Nah, kalau orang tua memberikan nasihat, sesungguhnya juga itu memberikan uraian Dhamma.
Hanya kadang-kadang namanya anak-anak itu kan, kalau orang tuanya, papanya, mamanya memberi nasihat terus-terusan, berpikir, wah ini kok papa mama bawel ya ini. Nah, padahal itu saking sayangnya pada anak-anak. Orang tua tidak ada putus-putusnya memberikan nasihat yang baik. Nah, kadang beberapa anak saking terus-terusan dinasihati, didengar kuping kanan, keluar lagi kuping kanan, alias mental. Jadi kalau dikasih nasihat masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, itu mental. Ada juga yang diberi nasihat masuk kuping kanan, bablas kuping kiri, tidak ada yang nyantol, sami mawon. Nah, yang baik adalah kita dengar ya, yang baik, dan kita berusaha untuk menyimpan yang baik-baik. Tapi tidak hanya sebatas kita simpan, karena kalau hanya sebatas kita simpan yang baik-baik, kita hanya mendapat manfaat sedikit. Yang baik-baik selain kita simpan, juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan beri manfaat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, syukur kalau bapak ibu saudara-saudara sekalian dengan banyaknya mendapat nasihat-nasihat. Ini juga bisa diberikan, nah, kata lain, dhammadesana. Tularkan nasihat-nasihat itu kepada teman, kepada sahabat, kepada orang lain, supaya juga mendapat manfaat yang sama pula. Nah, ini juga kebaikan. Sabda danang dhamma danang jinati. Dari semua dana dhamma itu mempunyai nilai yang tinggi. Karena dana dhamma itu mungkin ada orang yang batinnya sedang kalut, tapi begitu mendengarkan uraian dhamma, nasihat-nasihat dhamma, diingatkan segala sesuatu tidak kekal adanya, orang itu bisa timbul semangat. Itu suatu kebajikan yang luar biasa. Nah, itu bapak saudara-saudara sekalian, itu yang ke-7. Kalau kita melihat orang lain bisa sukses, kita harus mengucapkan atau turut bermudita cita. Ini yang kadang-kadang sulit. Melihat orang lain sukses, ikut bermudita cita, ikut berbahagia, kadang-kadang sulit. Ya. Nanti melihat orang lain bisa sukses, pikirannya buruk. Oh, dia perginya ke orang tua mana ya? Cari itu orang tua mana ya? Itu kita di dalam ajaran dharma tidak baik ya. Kita melihat orang lain sukses, kita harus ikut senang. Dan bagaimana kita bisa belajar sukses seperti dia. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadi patimodana. Kemudian yang selanjutnya patidana, membuat kebajikan atas nama leluhur-leluhur kita. Kita itu punya leluhur-leluhur, nah, yang mungkin mereka masih membutuhkan kebaikan-kebaikan dari sanak keluarga yang masih ada di alam manusia. Nah, kita membuat kebaikan atas nama leluhur kita. Itu suatu kebaikan juga.
tanpa adanya leluhur tidak mungkin ada kita. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk balas budi, kita membuat kebaikan-kebaikan itu terhadap para leluhur. Nah, ibu bapak saudara sekalian, sebagai yang selanjutnya yaitu ke-10, yaitu kita belajar bagaimana kita belajar untuk mengembangkan pandangan-pandangan yang benar. Ya, pandangan yang benar salah satunya adalah kita percaya apa yang kita lakukan, terlepas itu kebaikan maupun keburukan, hal yang buruk itu akan ada akibatnya. Nah, kita merupakan ahli waris dari apa yang pernah kita perbuat, baik itu melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Pasti akan berikan akibat pada kehidupan-kehidupan baik saat ini maupun kehidupan-kehidupan di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu, ibu bapak saudara sekalian, ada salah satu syair dan manca damak caryanca etang manggala mutamang berdana melakukan kepedulian, bunyi kepedulian dan hidup sesuai dengan dhamma. Nah, selain kita bunyi kepedulian terhadap orang lain, kita hidup sesuai dengan dhamma, yaitu kita punya sila, praktek meditasi, dan yang lain-lain tadi. Itu adalah hidup sesuai dengan dhamma. Itu merupakan berkah. Berkah itu berupa ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Jadi itu yang kita harapkan, kehidupan kita untuk bisa mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Itu. Nah, ibu bapak saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi bapak ibu saudara-saudara semuanya. Kebajikannya semakin bertambah menjadi kekuatan paramita yang melindungi, dan semoga di sebulan penghayatan dhamma ini bapak ibu saudara-saudara sekalian bertambah semangat, bertambah keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih atas perhatiannya dan anmodana dalam rangka SPD Bapak Ibu saudara-saudara sekalian telah bersama-sama melakukan kebajikan. Semoga kita semua dalam lindungan Tiratana Sabi Sata Bhavantu Sukitata. Kesempatan bagi Bapak Ibu saudara-saudara, monggo ya. Silakan, ada yang mau disampaikan, ditanyakan dari ibu-ibu dulu atau dari bapak-bapak dulu, silakan ya. Pak Munarso dulu ini. Saya selaku pemimpin Buddha itu dalam hal SPD itu harus berpihak ke yang menjelaskan Pancasila atau yang Pancasila. Sehingga permohonannya itu apakah seharusnya Pancasila atau Pancasila. Bagi pemimpin itu selama ini yang saya mau tanya itu, pimpinan puja baktinya Antasila tidak? Menjalankan, kalau menjalankan ya ini diajak mohon tuntunan Antasila.
penggunaannya. Yang tidak atas sila ya nanti seperti halnya wikala bojana ya tidak perlu diucapkan. Naca gita wadita wisukada sana malaganda wilipana dan seterusnya itu yang menjalankan Pancasila tidak perlu mengucapkan, hanya mengucapkan sampai surah meraya maja. Brahmacharya juga yang melatih Pancasila cukup dalam batin kamesu micacara wiramani sikapada samadhyami, begitu. Mungkin juga perlu disampaikan di awal mau mengajukan permohonan sarana dan Atanggasila atau sarana Pancasila. Kalau mau menyampaikan memimpin menggunakan sarana Pancasila harus diumumkan, mohon yang melatih atas sila nanti yang sila ketiga dalam batin bertekad Brahmacharya, begitu ya. Nah yang atas sila itu kan sila ketiga Brahmacharya wiramani sikapada samadhyami. Nah yang Pancasila itu kamesu micacara wiramani sikapada samadhyami. Ya, saat atasila walaupun dengan suami istri ya, saat atasila dia tidak melakukan hubungan badan dengan suami istri, begitu ya Pak Munarso ya. Perlu dikasih pemberitahuan lebih dulu, pengumuman lebih dulu. Jadi sebenarnya saya suka menyampaikan di awal bahwa mereka yang menjalankan usaha tetap di dalam sila ya. Dan kita akan bersama-sama untuk menjalankan atau memohon Pancasila. Ya. Jadi yang pada saat pimpinan puja bakti memimpin Andamayang Tisarana Pancasila ya. Baca Tisarana boleh ikut bareng-bareng, Panati Pata boleh bareng-bareng, Adinadana boleh bareng-bareng. Tapi yang ketiga, yang atasila diganti Brahmacharya. Begitu ya. Ini ya masih. Ya. Ada yang lain, monggo. Ya. Kan saya biasa kalau main itu musik, karena kan jalan asal, itu malah mereka ada musik-musik yang sifatnya itu untuk memuaskan kesenangan-kesenangan indria. Tapi ada musik, ada lagu-lagu seperti kalau kita baca Parita itu ada sarabannya, ada samyoga. Seperti kalau kita membaca samyoga, taung saa sama bimi minta sayu dan tangri mekalang uditaku rasa senamarang dan madidam makwidina citawa munindo. Ya. Kalau bacanya sebatas itu, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau bacanya itu sampai baung saa sama bimin, ya itu kan ada itu yang baca doa-doa tertentu sampai gini-gini. Nah, jadi kita harus tahu kapan. Nah, seperti lagu-lagu, misalnya lagu-lagu Buddhis. Tidak semua lagu Buddhis itu sifatnya itu untuk kesenangan-kesenangan indria. Ada yang sifatnya itu penyadaran. Seperti
lagu-lagu karangan Bandegiri, Anicca, Anicca, dan seterusnya. Itu. Nah, kalau kita pada saat baca parita di parita duka, itu kadang-kadang juga dengan lantunan samyuga. Anicca wata sangkara upadawa yadamino upacitwa nirujanti. Ya, tidak apa-apa, asal tidak disertai dengan jogetan. Ya, begitu ya. Ya, jadi kita harus tahu kapan ini sifatnya seperti apa. Begitu. Ya. Karena kalau seperti kita belajar dhamma, kan belajar dhamma itu kadang juga perlu melalui seni. Tanpa ada seni itu juga tidak menarik, menjadi gersang, menjadi kering. Begitu. Ada seni pahat, ada seni suara. Tapi yang sifatnya itu bukan untuk mengumbar kesenangan indria, itu bukan. Untuk supaya bisa mudah diresapi, ya, mudah diresapi. Begitu ya. Ya. Kita kalau lagu Jusarawa, ya, lagu Anicca, ya, punyanya itu karangan Bandegiri kan beda. Begitu didengarkan itu seperti menyadarkan. Ya, itu. Nah, Sang Buddha sendiri bisa sadar, Pertapa Gotama sendiri bisa sadar. Itu ternyata juga mendengarkan alunan seorang seniman penari ronggeng. Kalau kita setel terlalu kencang, ya, bisa putus. Setel terlalu kendor, tidak akan bersuara. Itu juga syair itu. Jadi itu juga sebuah syair ajaran yang bisa menyadarkan. Begitu. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Ya. Nonton. Nonton apa? Oh ya, ini yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud. Ini. Jadi itu yang dimaksud. Jadi drakornya itu katanya sih, saya juga tidak pernah nonton, tidak pernah ada ini selesainya itu. Jadi sifatnya itu ya itu memang dibuat untuk apa, orang menghibur diri. Tapi kalau nontonnya itu seperti halnya riwayat dari Guru Agung Buddha, kadang kan ada itu anak-anak pada saat Waisak membuat drama. Nah, itu seperti kita kembali untuk mengulang ajaran-ajaran dharma yang melalui seni, yang itu ada di dalam kitab suci. Tapi kalau drakornya itu karangan, tidak ada jeluntrungannya, itu sekarang kayak menarik itu katanya. Iya, jadi membuat orang mau meninggalkan itu juga ini susah, ya, susah. Jadi nanti begitu nonton asik,
sampai mertuanya lewat juga tidak ingat. Kalau mertuanya lagi serius ya, mertuanya lewat ya, tidak ingat. Kalau mertuanya lewat begitu ya. Tapi bagi umat sih itu tidak masalah ya, tapi kalau biku memang tidak baik. Nah, sebenarnya ada, kalau kita memuter film, muter film boleh. Kapan? Saat meditasi itu sesungguhnya seperti kita muter film. Ya toh? Yang masa lalu-lalu kadang bisa muncul pada saat kita meditasi. Waktu kita kecil sedang main apa, itu kadang-kadang muncul itu. Nah, kita hanya menjadi pengamat. Oh, seperti itu. Menjadi pengamat. Jadi itu seperti kita nonton TV itu. Muter drama masa lalu, masa lalu kita. Oh, seperti itu. Nah, itu kita hanya sebatas menjadi penonton. Kalau itu nanti kesan yang muncul itu sudah hilang, muncul yang baru lagi, kita hanya cukup mengamati, kita hanya mengetahui, oh seperti itu. Nah, itu malah lebih bermanfaat. Jelas, oh itu dulu pernah saya alami itu. Oh, ini pengalaman yang tidak baik, ini yang harus kita tinggalkan. Gitu. Jadi muter film saat kita meditasi ini di dalam diri kita. Ya, terima kasih.